kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang uji homogenitas. Perkenalkan, nama saya Endang Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari homogenitas. Homogenitas data memiliki makna yang bahwasanya data itu memiliki variansi atau keragaman nilai yang sama, atau secara statistik sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa penekanan dari homogenitas data adalah pada keragaman varians data tersebut. Homogenitas data sendiri merupakan salah satu persyaratan yang direkomendasikan untuk diuji secara statistik, terutama bila menggunakan statistik uji parametrik, misalnya uji T dan uji F. Perkenalkan, nama saya Mustika Karyani. Di penjelasan sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya pengertian dari uji homogenitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan contohnya. Misalkan, skor hasil belajar statistika setelah diberi perlakuan dapat disajikan sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar, terdapat 4 kelompok yaitu A1, A2, A3, dan 4 dengan ukuran sampel masing-masing 6 orang atau N sama dengan 6. Uji homogenitas varian dari 4 kelompok yaitu A1, A2, A3, dan A4 dilakukan dengan menggunakan uji Bartlett. Adapun yang dimaksud uji Bartlett yaitu digunakan untuk menguji homogenitas suatu data. Pada uji ini digunakan untuk melihat kesamaan antara dua data atau lebih varian. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan rumus hipotetis. Hipotetis 0 sama dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat. Rumus ini sebagai pernyataan yang akan diuji. Selanjutnya, hipotetis alternatif bukan hipotetis 0. Ini dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotetis 0. Perkenalkan, nama saya Nirma Damayanti. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Perhitungan pengujian keempat kelompok pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, kemudian dB sama dengan K dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk K-nya atau pengelompokannya terdiri dari 4 kelompok yaitu A1, A2, A3, dan A4. Kemudian dB-nya diperoleh dari contoh sebelumnya. Anda dapat melihat bahwa masing-masing kelompok tersebut memiliki 6 sampel. 6 itu sama dengan N. Rumus dB sama dengan N dikurang 1. Maka 6 dikurang 1 menghasilkan 5. Karena sampelnya sama, maka semua dB-nya sama pula. Kemudian untuk mencari S pangkat 2, Anda dapat menggunakan varian data tunggal. Kemudian untuk mencari log S pangkat 2, Anda bisa menggunakan bantuan kalkulator. Kemudian untuk mencari dB log S pangkat 2, Anda tinggal mengkalikan antara dB dengan log S pangkat 2. Kemudian untuk mencari dB S pangkat 2, Anda tinggal mengkalikan antara dB dengan S pangkat 2. Saya Asniati dan saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Yang pertama yang kita cari yaitu varians gabungan. Varians gabungan diperoleh dari jumlah derajat bebas dikali varians dibagi jumlah derajat bebas. Jumlah derajat bebas dikali varians yaitu 15 dibagi jumlah derajat bebas yaitu 20. Jadi 15 dibagi 20 hasilnya 0,75. Selanjutnya kita cari B-nya. B diperoleh dari log varians gabungan dikali jumlah derajat bebas. Log 0,75 dikali 20. Hasil dari log 0,75 yaitu min 0,1249 dikali jumlah derajat bebas yaitu 20 sama dengan min 2,4988. Diperoleh B-nya yaitu min 2,4988. Dan terakhir kita cari K-square hitungnya. K-square hitung diperoleh dari len 10 dikali dalam kurung B dikurang jumlah derajat bebas dikali log varians, di mana len 10 yaitu 2,3026
dikali dalam kurung min 2,4988 dikurang min 2,672. Perlu diingat, yang terlebih dahulu dikerjakan adalah di dalam kurung. Jadi kita hitung terlebih dahulu min 2,4988 dikurang min 2,672 hasilnya 0,1732. Jadi 2,3026 dikali 0,1732 hasilnya 0,3988. Diperoleh chi-square hitungnya yaitu 0,3988. Saya Dewi, saya akan melanjutkan kesimpulan materi dari Asniati, yaitu chi-square hitung sama dengan 0,3988 bandingkan dengan chi-square 2 tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas yaitu 3. Diperoleh chi-square 0,05 dikali 3 mendapatkan hasil 7,82. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa chi-square hitung lebih sedikit dibanding chi-square tabel, berarti H0 diterima. Dengan demikian, keempat kelompok data mempunyai varian sama atau skor dari keempat kelompok tersebut adalah homogen. Saya Ahmad Alfiansyah akan menjelaskan sedikit mengenai tabel chi-square x kuadrat. Tabel ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai kritis dari uji chi-square. Uji ini membandingkan distribusi frekuensi yang diamati dengan distribusi yang diharapkan secara teoritis. Tabel ini memberikan nilai kritis yang memungkinkan penentuan apakah perbedaan antara distribusi yang diamati dengan yang diharapkan bersifat signifikan secara statistik. Nilai dalam tabel ini berkaitan dengan tingkat signifikansi tertentu, biasanya 0,05 atau 0,01, dan juga berkaitan dengan derajat kebebasan. Derajat kebebasan bergantung pada jumlah kategori atau kelompok data. Dengan menggunakan tabel ini, Anda dapat menentukan apakah nilai chi-square yang dihitung dari data Anda melebihi nilai kritis pada tingkat signifikansi tertentu. Jika melebihi, Anda dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara distribusi yang diamati dan yang diharapkan.